Saudara siap mendengar firman Tuhan? Tadi saya diingatkan pada waktu doa pagi, saya diingatkan Tuhan satu hal. Jangan membatasi Tuhan. Jangan membatasi Tuhan. Amin. Don't limit God. Banyak kita seringkali membatasi Tuhan. Renungkan perkataan ini. Jangan membatasi Tuhan. Saya mau panggil untuk Pak Hengki Haryanto yang akan membawakan firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Hengki. Saya senang sekali Pak Hengki ini orangnya diam, gak banyak ini, tapi isinya banyak saudara. Kalau udah ngomong firman Tuhannya, wow, banyak sekali yang bisa dibagi. Dan satu hal saya lihat dia sangat cinta sekali sama Tuhan. Ya, saya percaya di gereja ini banyak orang yang cinta sama Tuhan. That's the most important thing. Saya bangga ya orang-orang yang cinta dengan Tuhan, dan saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan juga Pak Hengki ini akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. So, mari buka telinga kita, pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Lagi berikan tepuk tangan untuk Pak Hengki ya. Amin. Salam saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, atas kemurahan dan kasih dan anugerahnya yang melimpah-limpah dalam hidup kami bagi sidang jumpa di tempat ini sepanjang hari sampai saat ini, sehingga kami bisa berada di rumah Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan, yang mana saudara-saudara sudah memberikan persembahan pujian kepada Tuhan Yesus, dan sekarang Tuhan ingin berbicara kepada saudara-saudara. Kalau saudara-saudara tidak keberatan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, yang telah memberikan roh kepada kami untuk mengasihi-Mu, untuk mencintaimu, takut dan taat dan mendengarkan suara-Mu, dan melakukan ketetapan firman-Mu. Bapa, jelikan mata rohani kami, agar kami juga dapat melihat hal-hal yang ajaib dalam firman-Mu, menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan biar itu menjadi saluran berkat bagi orang lain, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami sambut firman-Mu. Biar Roh Kudus Engkau yang beracara. Inilah ada acara-Mu Roh Kudus, menjamah setiap pribadi-pribadi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara-saudara sudah siap mendengarkan sabda Tuhan? Di sini saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, siapa yang pernah ingat? Sebentar ya. Pada tanggal hari Minggu, pada tanggal 27 bulan 10 tahun 2013, apa yang terjadi di pagi hari waktu sebelum kebaktian di tempat ini? Saya ingin bertanya aja sama saudara-saudara, apa yang terjadi pada tanggal 27 bulan 10 tanggal 13 sebelum kebaktian? Apa yang dilakukan pastor yang pertama-tama sekali dia lakukan di tempat ini? 3 orang ya, luar biasa 3 orang itu. Kalau menurut saya kesaksian dari 3 orang, dari Yanto ya, terus Aliom dan Ibu Poni ya. Pada waktu dia bersaksi mengenai doa, yang sangat menarik dalam hidup saya yaitu dia orangnya tuh apa ya, lain daripada lain gitu.
tidak disuruh. Tapi dia mau, rela mau datang untuk berdoa. Tuh, itu yang sangat menarik. Sesudah itu, saya dalam hati saya terus tersentuh. Dan Tuhan berbicara kepada saya, bukan kepada saya aja, kepada sidang Jumat di tempat ini. Bagaimana sebenarnya? Dari situ saya bisa ngambil satu kesimpulan, doa gereja mula-mula. Gereja mula-mula bisa bertumbuh dan berkembang hanya di dalam doa. Karena di dalam gereja kita juga, kita punya pemimpin. Saya tidak selalu memuji sama pastor, boleh tanya sama pastor pribadi. Kalau saya berkata, saya tidak memuji sama pastor, tidak. Saya memuji sama pastor karena Tuhan itu ada di dalam pastor. Dan Roh Kudus ada di dalam pastor. Sehingga pastor itu bisa dipakai oleh Tuhan yang luar biasa untuk memimpin kita sesuai dengan rencana dan kemauan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Itu boleh tanya sama pastor. Saya bilang pastor itu tidak apa-apa, karena Roh Kudus yang ada di dalam pastor dan Roh Allah yang ada di dalam pastor itu memberikan kekuatan, kemampuan kepada pastor untuk menyampaikan sabda Tuhan kepada kita. Tuh. Pada pagi hari kita sama-sama akan belajar doa gereja mula-mula. Coba kita sama-sama bangkit berdiri dan kita baca di dalam bahannya di dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 5. Kita sama-sama bangkit berdiri saudara-saudara dan kita sambut firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Judulnya kalau saudara-saudara sudah dapat, kita baca sama-sama. Judulnya bagaimana saudara-saudara? Ya, saudara-saudara kita baca sama-sama. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu kita baca sama-sama saudara-saudara? Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras kepada orang dari mana. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Jika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Orang itu berdaya roti tidak lagi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya habis Paskah yang mengadakannya pertama-tamanya. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Terus sampai ayat 8 kalau saudara tidak keberatan. 6 sampai. Pada malam sebelum Herodes sedang menghadapkannya kepada orang banyak, begitu silut di antara 2 orang prajurit dan berbunyi dengan 2 rantai. Setelah itu prajurit mengawal sedang berkawal di buka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus yang bercahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menelepon Petrus membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka kuburlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Terima kasih, Tuhan berkati. Kalau kita lihat dalam pembacaan, silakan dulu saudara-saudara. Kalau kita lihat dalam pembacaan pada pagi hari ini, sesudah Yakobus mati, Petrus ditahan di dalam penjara dan kaki tangannya diikat. Dan apa yang terjadi? Sesudah ditahan, terus jemaat-jemaat itu tekun berdoa kepada Allah. Jadi persoalannya sudah ada, baru jemaat itu berdoa kepada Allah. Di sini saya akan menjelaskan ada banyak sebab mengapa orang berdoa. Pertama, orang berdoa karena sudah terbiasa berdoa. Dengan kata lain, bersangkutan berdoa karena sadar tanpa perlindungan dan campur tangan Tuhan, hidupnya hampa tidak berarti. Kedua, orang baru akan berdoa kalau sedang mengalami pencobaan
sedang dilanda penyakit, kalau sedang sakit atau sedang dalam kesulitan lain-lainnya, ekonomi dan lain-lainnya. Ketiga, orang berdoa dan rindu melakukan karena merasa terbeban mendoakan sesama seperti digambarkan berikut di atas. Kalau saya yakin dan saya percaya 75% jemaat di sini berdoa pribadi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, khususnya bagi gembala kita, Pastor Tony dan keluarga. 25% itu jemaat, 75% jemaat di sini berdoa secara pribadi. 25% jemaat di sini berdoa bersama-sama, yaitu di tempat sini. Itu saya yakin dan saya percaya, karena ada kuasa pada waktu kita melakukan kebaktian atau kegiatan-kegiatan di tempat ini. Mari kita sama-sama belajar di sini. Ada 4 hal. Mereka berdoa di atas loteng di Yerusalem. Mereka berdoa pada masa kesukaran atau kesulitan. Caranya mereka berdoa. Hasil dari mereka berdoa. Pertama-tama kita lihat doa karena mentaati perintah Tuhan. Yang tadi pastor bilang, apa yang tadi pastor sebelum pastor sampaikan kepada kita? Apa yang pastor sampaikan kepada kita tadi? Kita harus apa? Sama Tuhan bagaimana? Mentaati. Doa karena kita mentaati perintah Tuhan. Kalau kita berdoa, artinya kita mentaati perintah Tuhan. Itu yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Coba kita sama-sama lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 4. Doa karena mentaati perintah Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Setelah kamu dengar ini daripadaku. Coba, benar enggak itu kata-kata yang saya baca tadi pada waktu? Coba saudara-saudara baca supaya saya dengar kembali lagi. Pada suatu hari ketika makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ dan menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Lah kamu dengar daripadaku. Dari sini kita bisa ngambil satu kesimpulan bahwa Tuhan Yesus, Dia yang datang berbicara kepada kita. Kita harus nantikan, kita harus tunggu apa yang telah dijanjikan Bapa kepada kita. Apa yang telah dijanjikan Bapa kepada kita, yaitu Roh Kudus. Jadi kita harus taat dan kita harus sabar di dalam doa kita, di dalam persoalan apapun kita harus sabar di dalam doa, menunggu apa yang Bapa janjikan kepada kita, yaitu seorang penolong. Yang kedua, kan doa karena menyadari doa adalah kebutuhan setiap pribadi. Doa karena menyadari doa adalah kebutuhan setiap pribadi. Kita lihat lagi dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Kita jangan jauh-jauh ya, kita di sekitar Kisah Rasul aja. Kisah Rasul 1, doa karena menyadari doa adalah kebutuhan setiap pribadi. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam dua. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria dan ibu Yesus dan
dengan saudara-saudara Yesus, bertekun. Kenapa mereka bertekun di dalam doa? Yang saudara juga mendengar dari setiap kata-kata dari Bapak Gembala kita. Ayo kita berdoa, ayo kita berdoa, ayo kita berdoa. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 ini menyatakan mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa. Bertekun sehati di dalam doa. Bagaimana kira-kira pendapat saudara-saudara tuh bertekun berdoa sehati di dalam doa tuh bagaimana kira-kira? Jadi tuh mereka tuh ada mempunyai satu fokus ya, satu tujuan di dalam hidup mereka tuh masing-masing untuk mentaati rencana dan kemauan dari Tuhan Yesus dalam setiap pribadi mereka masing-masing. Demikian juga Bapak Gembala kita, maaf ya, saya terlalu banyak sebut Bapak Gembala ya. Demikian juga Bapak Gembala, dia selalu mengajak kita. Kalau saya ini, ya saya bisa ngomong ya, saya juga ngomong pelan-pelan aja supaya pastor jangan dengar ya. Saya juga selalu absen untuk berdoa. Saya juga selalu absen. Tuhan, pastor selalu, ayo Pak Hengki kita berdoa. Tetapi pada saat ini saya mendengarkan firman Tuhan, saya sadar betul doa itu sangat penting dalam pribadi kita masing-masing. Di dalam persoalan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kesehatan kita, dalam pekerjaan kita, apapun. Dan saudara juga masih ingat ya, minggu lalu tidak salah ada satu ibu bersaksi bagaimana suaminya itu kecelakaan sehingga mobil itu bagaimana apa yang terjadi ya. Saudara pernah ingat enggak? Nah, itu satu peringatan dengan Tuhan izinkan itu supaya kita tuh lebih memfokuskan kita penyakit lebih giat lagi untuk berdoa. Saudara mau sesudah kejadian baru saudara giat berdoa atau sebelum kejadian saudara giat berdoa bersekutu dengan Tuhan? Kira-kira bagaimana saudara-saudara? Coba tolong jawab dari isi hati saudara. Dan Tuhan, saya tahu Tuhan ada di sini. Dan Tuhan mendengar, bukan Bapak Gembala kita aja mendengar, bukan semuanya, tapi Tuhan pertama Tuhan mendengar. Kira-kira bagaimana saudara-saudara? Supaya kita tuh, maksudnya saya tuh sama-sama, jangan saudara tuh hanya mendengarkan dari saya, dari saran saya begini. Saya juga minta saudara-saudara juga kasih pemasukan seperti juga Ahok ya, saudara tahu ya, dia juga ke rakyat ya, minta pemasukan bagaimana maunya. Demikian juga Tuhan gitu, tanya sama kita, bagaimana maunya kita, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana baiknya, Tuhan tanya. Jadi keputusan itu dari saudara mau mendengar sama Tuhan, melakukan segala-gala apa yang Tuhan kehendaki, atau saudara bertindak sesuai dengan keinginan saudara, kemampuan saudara, kekuatan saudara. Tuhan juga mau dengar. Jadi nanti Tuhan bisa, Tuhan pelajari, orangnya begini-gini. Jadi dikasih seorang penolong untuk menguasai hati saudara-saudara, supaya saudara-saudara bisa lama-lama, hari lepas hari saudara-saudara bisa mengerti dan mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Doa karena menyadari Tuhanlah yang mengenal hati manusia. Doa karena menyadari Tuhanlah yang mengenal hati manusia. Coba kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 24. Coba kalau tidak keberatan saudara-saudara, saya mohon dengan sangat, kalau saudara-saudara yang sudah dapat, tolong baca. Karena kalau saudara yang baca firman Tuhan, artinya Tuhan yang berbicara kepada saudara-saudara. Jangan saya baca dan saudara mendengar. Saya mau juga saudara-saudara baca. Karena saudara-saudara kalau baca, saudara-saudara respect akan firman Tuhan. Saudara respect sama Tuhan. Mau dengar dan mau menurut firman Tuhan. Dan saudara
pasti juga Tuhan juga senang. Coba saudara, saya minta maaf ya, mungkin saya ini terlalu banyak bicara di mimbar karena pastor bilang pengen gitu orang pendiam. Tapi saya ini mengajak saudara, biar saudara-saudara tidak menerima atau tidak senang kepada saya, tidak apa-apa. Tapi saya tetap berdoa kepada saudara-saudara agar saudara-saudara jangan sekali-kali melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau mendengarkan suara dari saudara-saudara. Tuhan mau mendengarkan seruan dari saudara-saudara. Itu yang maksud saya. Bukan saya, oh Pak Hengki itu sok-sok sudah di sini perintah kita, oh mau masih baca firman. Tidak saudara-saudara. Kalau demikian dalam hati saya terima apa yang Tuhan lakukan ke dalam diri saya atas perbuatan-perbuatan saya pada sidang Jumat di tempat ini. Itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita baca sama-sama di dalam Kisah Rasul 1 ayat 24. Doa karena menyadari Tuhan yang mengenal hati manusia. Kita baca sama-sama. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini. Benar enggak? Tuhan mengenal. Mereka semua berdoa. Mereka semua berdoa berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dan kedua orang ini. Bukan satu dua orang, semua berdoa. Di dalam persoalan, kalau saya baca di sini ya, sekarang kita ini mungkin minggu yang lalu ya, saudara-saudara kita sharing ya, sama Pak Sulikin berbicara mengenai apa ya, mengenai pembelian gereja atau untuk membangun rumah Tuhan ya. Saya kira di dalam persoalan ini yang sekarang kita hadapi itu apa ya, membangun rumah Tuhan atau kita membeli sebuah gereja untuk tempat ibadah. Di dalam sini kita lihat mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Mereka semua berdoa dan berkata. Kita semua berdoa dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah kepada kami. Kami membutuhkan sebuah rumah untuk beribadah. Contohnya satu lagi di Alkitab yang saya pernah baca ya, itu waktu Tuhan Yesus sedang, saya tidak ingat ayatnya, waktu Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan, di situ ada seorang buta. Seorang buta, dia duduk, pakaiannya compang-camping. Dan dia mendengar Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan, artinya melalui itu. Dia tanya, siapa tuh Tuhan Yesus? Dan dia dengar, dan murid-muridnya tegur sama Tuhan Yesus, sama orang itu, diam, jangan berbicara, diam. Tetapi dia tetap berseru. Dia tahu tuh, dia berseru, Yesus, Anak Allah, tolong kepada saya. Dia berseru keras, makin hari makin keras. Terus Yesus datang bertanya, apa yang engkau mau daripada saya? Dan Tuhan Yesus, dia bilang, saya mau melihat. Dan jadilah seperti apa yang engkau katakan imammu. Demikian juga kita sidang Jumat di tempat ini. Kita berseru siang malam kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, kita bersatu hati. Satu roh, satu jiwa, satu pikiran. Minta kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan memberikan tempat ibadah kita yang baru. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang kira-kira demikian. Mereka berdoa pada masa kesukaran dan kesulitan. Sejarah gereja mencatat bahwa gereja menghadapi masalah dari masa ke masa. Kesulitan mereka bukan gedung gereja, bukan keuangan, tetapi dari pemimpin-pemimpin. Tetap bukan keuangan, para pemimpin yang tidak berpendidikan. Contohnya, pemimpin yang tidak berpendidikan itu orang-orang Farisi. Mereka tuh tahu soal agama, semua dia tahu isi apa.
Kenapa mereka tuh menyalibkan Tuhan Yesus? Kenapa mereka menyalibkan Tuhan Yesus? Dia tahu semua. Kenapa mereka menyalibkan Tuhan Yesus? Mereka dianggap sesat. Jadi dari pemimpin-pemimpin yang orang berpendidikan itu menganggap sesat pada rasul-rasul, pada Petrus, siapa-siapa tuh mereka tuh anggap sesat karena mereka tuh menyampaikan kabar keselamatan bahwa Mesias telah lahir dan Mesias telah mati dan Mesias telah dikuburkan dan Mesias pada hari yang ketiga telah dibangkitkan. Itu menjadi persoalan gereja mula-mula pada masa itu, sehingga banyak rasul-rasul atau nabi-nabi banyak yang ditangkap dan dimasuk dari penjara dan banyak yang mati. Contohnya yang tadi pastor katakan, Yohanes Pembaptis. Bagaimana tentang Herodes sama Yohanes Pembaptis? Itu persoalannya di gereja yang dulu, yang mula-mula. Mereka dianggap sesat. Coba kita baca lagi di dalam Kisah Rasul 4 ayat 1 dan 3. Jadi dari pemimpin-pemimpin Farisi itu menganggap mereka itu orang sesat, menyampaikan kabar keselamatan yang tidak benar. Tetapi mereka itu tahu, semua itu mereka tahu. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 3. Karena Petrus, ayo saudara-saudara. Karena Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada keluarganya, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala-kepala orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangatlah mengatakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari malam. Amin, saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara juga mau membaca sehingga saya juga dapat mendengarkan sabda Tuhan yang kudus ini di dalam kehidupan saya pribadi. Kalau kita baca ini persoalan gereja mula-mula, persoalannya apa? Bukan persoalan gedung, bukan persoalan keuangan atau persoalan lain. Persoalan itu orang-orang, pemimpin-pemimpin yang kita baca itu orang-orang yang ngerti, yang tahu betul firman Tuhan. Tetapi mereka tuh mengajar supaya orang-orang ini, rasul-rasul ini sesat. Karena mereka mengajak supaya orang-orang itu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah penolong dan kekasih mereka. Itu persoalannya. Dan kita lihat, baca lagi, mereka dianggap menyalahi peraturan, dan mereka dianggap menyalahi peraturan. Kita baca lagi di dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 dan 4. Jadi dianggap sama tuh para orang-orang Farisi itu mereka menyalahi peraturan, melanggar peraturan gitu. Kita baca lagi dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 4. Oh. Oh, tadi kita sudah baca ya, Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 4 tadi kita sudah baca ya, saudara-saudara. Dan sekarang kita pelajari caranya mereka berdoa. Caranya mereka berdoa itu bagaimana caranya? Jadi kita mengetahui caranya berdoa. Mereka itu berdoa pada waktu mereka itu menghadapi persoalan, tantangan, godaan, percobaan di dalam pelayanan mereka, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya dia berdoa? Coba kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 4. Berdoa bersama-sama. Mereka berdoa bersama-sama dalam satu
Kisah Rasul 1 ayat 4. Mereka berdoa bersama-sama. Yang tadi kita juga sudah baca ya. Jadi saya kira tidak perlu dibaca lagi ya. Itu mereka berdoa bersama-sama. Terus berdoa, mereka berdoa secara pribadi. Kita baca dalam Kisah Rasul 10 ayat 9. Kita baca dalam Kisah Rasul 10, berdoa secara pribadi. Kisah Rasul 10 ayat 9, kita baca sama-sama. Esokan harinya ketika tiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah berkata Yope, kira-kira pukul 12 malam hari, mereka Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Itu dia naiklah Petrus ke atas rumah dan dia berdoa. Di situ ada berapa orang kira-kira? Petrus sendiri berdoa. Jadi dalam kesimpulan saya dalam sidang Jumat di tempat ini, sekalipun mereka tidak salah, sekalipun mereka, maaf ya pastor, sekalipun mereka tidak ada waktu untuk datang berdoa di tempat ini, tapi mereka tuh berdoa secara pribadi di rumah mereka masing-masing, ya, untuk kebutuhan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dan untuk pelayanan antara dia sama Tuhan secara pribadi dalam keluarganya dia, dalam rumah tangganya dia, dalam pekerjaan dia, dalam kebutuhan hidup sehari-hari, maupun juga dalam kesehatannya, mungkin dalam keluarganya yang berada di Indonesia, yang berada di mana-mana. Itu yang diajarkan, yang kita lihat di dalam kitab, caranya mereka berdoa. Dan yang ketiga, mereka berdoa di muka umum. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. Kita baca sama-sama dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. Sudah mau habis saudara-saudara. Saya usaha supaya cepat selesai. Karena pastor bilang jangan lama-lama ya Pak Hengki ya. Jadi saya juga harus taat ya kepada otoritas saya, kepada otoritas yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala saya harus taat, jangan lama-lama ya Pak Hengki. Saya bilang iya pastor, tapi saya serahkan sama Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau berbicara dengan saya dan saudara-saudara, saya lanjutkan. Lebih baik saya, maaf ya pastor, lebih baik saya, bagaimana suara dalam firman Tuhan menyatakan, bagaimana? Koslihin itu orangnya hebat. Jadi saya mau ingin bertanya aja sama Koslihin, bagaimana kira-kira Koslihin? Masih ada apa ya sedikit ya? Oh Pak Hengki terlalu serius. Bagaimana kira-kira? Koslihin, dalam firman Tuhan bagaimana? Jadi ya gitu. Jadi kita jangan terlalu serius ya, kita serius. Ayo pastor, semua pastor, biar aja pastor itu supaya dia tambah kurus dan rohani tambah meningkat. Ya itu. Itu coba kita baca di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. Mereka berdoa di muka umum. Kisah Rasul ini ayat tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Coba betul tidak kira-kira itu firman Tuhan yang di dalam Kisah Rasul 16 25. Coba tolong, saudara-saudara, saya juga mau ingin mendengarkan dari saudara-saudara. Please. Kenapa? Saya ingin bertanya sama saudara-saudara, maaf ya, terlalu banyak bicara nih Pak Hengki ini. Saya ingin bertanya,
di sini pada tengah malam, siapa? Paulus dan Silas berdoa ya. Kenapa dia tidak berdoa? Di sini tulisnya pada tengah malam. Kenapa dia tidak berdoa pada pagi hari, pada siang hari, pada sore hari? Kenapa? Pada tengah malam. Orang-orang bisa dengar mereka berdoa. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara juga masih ada komentar ya, supaya saudara-saudara bisa. Artinya saya juga bisa mendengarkan dari saudara-saudara bagaimana baiknya ya pendapatnya saudara ini. Saya hanya bertanya dan saudara-saudara yang menjawab, artinya yang keluar dari isi hati saudara bagaimana? Kenapa di sini ditulis mana ya? Tetapi sini kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan pujian. Kira-kira tengah malam itu kira-kira jam berapa saudara-saudara? 12 lebih ya. Pada tengah malam jam 12 lebih itu orang itu kebanyakan apa? Tidur ya. Kebanyakan tidur atau kebanyakan nonton TV ya. Tetapi di sini pada tengah malam mereka berdoa. Kenapa pada tengah malam? Saya juga bertanya, kenapa ditulis tengah malam? Tidak ada siang. Mencari saat teduh. Kalau ya, siapa ayo kasih apa? Saya ingin sekali ya, saudara-saudara supaya jangan mau mendengar aja. Saya juga mau ingin saudara-saudara tuh artinya buka hati supaya kita bisa tahu ya bagaimana Tuhan tuh bekerja dalam hidup kita. Bagaimana pendapat saudara, bagaimana penerimaan saudara dengan di dalam Kisah Rasul 16:25 ini yang ditekan tengah malam. Tuh, kira-kira dari saudara, jangan, maaf ya saudara, saya tidak pintar ya. Jangan cuma kita baca begini-gini. Kita cuma masih ngambil satu apa dalam pribadi kita. Oh, kenapa kok tengah malam? Kenapa kok tidak siang? Satu pertanyaan, kita harus bertanya dalam diri kita supaya kita tuh bisa bertumbuh, lebih ngerti maksudnya firman Tuhan. Itu aja saya yang inginkan. Bukan saya di sini kok sok-sok, oh tanya semacam saya ini guru, macam Aliang itu kan guru. Itu lain, dia kan bisa tanya semua soal-soal yang murid-muridnya begini-gini, itu lain. Kalau saya enggak, saya mesti di bawahnya Aliang. Ya saya ingin supaya kita sharing ya, tukar pikiran, bagaimana pendapatnya saudara dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 16:25 ini saudara. Saya ingin aja supaya dari situ kan kita bisa kita pertumbuhan rohani itu bisa ada tahap demi tahap dan kita baca firman Tuhan, oh kita tahu oh begini-gini. Itu aja, saya bukan tidak ada lain, itu aja. Jadi kira-kira sekarang saya mau sama Yanto ada ya di belakang. Oh coba Yanto ke sini. Si Yanto di belakang sana, dia mesti di sini. Di sini coba Yanto, saya ingin bertanya. Coba si Yanto baca di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi penangkapan dari Pak Yanto, penangkapan dari Pak Yanto, kenapa mereka berdoa pada tengah malam? Kenapa berdoa tidak pagi hari, siang hari atau sore hari? Penangkapan dari Pak Yanto bagaimana kira-kira? Karena dia itu orang yang suka berdoa. Mungkin kalau pada malam hari lebih tenang suasananya Pak ya. Dan emosi sudah turun. Puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya, Tetun. Ya, saya kira itu benar ya pada tengah malam. Karena pada siang hari kita sudah bekerja dalam kesibukan kita, dalam pekerjaan kita, ya anak-anak kita, keluarga kita dari kerja kita sudah stres ya, banyak sekali problem-problem di tempat kerja maupun dari teman-teman di kerja, supervisor kita, dan kita pulang ke rumah lagi istri kita, anak-anak kita, mungkin waktu kita pulang ke rumah sudah capek kerja, istri kita belum siap untuk masak apa. Kenapa belum masak, Mama? Kenapa begini, anak-anak begini-gini? Itu cuma jadi satu halangan di dalam untuk kita bersekutu dengan Tuhan.
Kalau kita semua sudah beres, pada siang hari semua sudah beres makan, kita coba-coba apa yang mungkin, jangan banyak-banyak, mungkin 10 menit, 15, kita punya waktu. Oh mama, anak-anak tolong lihat, saya mau masuk ke kamar, kira-kira 10 menit, 5 menit, untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Itu kira-kira bagaimana? Baik enggak kira-kira saudara-saudara, pendapat saudara-saudara? Pasti baik ya. Dan kita lihat hasil dari doa mereka. Pastor sudah terlalu panjang ya, Pastor. Oh, Pastor bilang, baik. Tidak, Pastor udah ngomong, ya gini aja. Gini aja. Iya, 5 menit. Aduh, hati saya juga udah begini. 5 menit lah ini ya. Terus kita lihat hasil dari doa mereka. Hasil dari doa mereka. Apa hasilnya? Keberanian yang luar biasa. Hasil dari doa mereka tuh mempunyai keberanian yang luar biasa, mempunyai iman yang teguh. Dia percaya dan yakin. Coba kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul 41, Kisah Rasul 4 ayat 31. 5 menit lagi, cepat-cepat aja saudara-saudara. Saya tidak mau loh ditegur semua pastor. Nanti lain kali mungkin, oh Pak Hengki sudah jangan lagi. Soalnya lebih dari waktunya. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka dan berkumpul. Goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka dan berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan. Jadi di sini ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat itu, mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan semua mereka tuh berdoa dan mereka tuh dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan baru mereka berani menjalankan atau menghadapi setiap tantangan apapun yang mereka hadapi. Mereka berani. Contohnya, yang mungkin dari berapa bulan yang lalu, mungkin saudara masih ingat khotbahnya pastor mengenai Petrus. Petrus sebelum dipenuhi sama Roh Kudus, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana tingkah lakunya. Dan sesudah Petrus dipenuhi Roh Kudus, bagaimana keberaniannya menantang orang-orang yang mempunyai pengalaman yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Karena Petrus dia hanya sebagai seorang nelayan ikan. Kenapa? Karena dia dipenuhi Roh Kudus. Maka itu saya selalu dengar juga himbauan dari Bapak Gembala kita, minta supaya kita tuh seluruh sidang Jumat di tempat ini dipenuhi Roh Kudus, supaya kita berani menjalankan atau menghadapi tantangan apapun, badai, topan, angin yang melanda dalam hidup kita secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam kesehatan kita, terutama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini, kita berani menghadapi seperti Petrus. Dia menghadapi. Pada sebelum itu juga dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Sebelum dia dipenuhi, sesudah dipenuhi, coba saudara baca bagaimana keberanian. Dia tantang semua. Orang-orang Farisi, orang apa yang pintar-pintar, dia tantang. Demikian juga saudara-saudara. Kalau dipenuhi Roh Kudus, saudara sanggup dan dapat menantang segala persoalan-persoalan apapun, maupun dari kecil sampai besar, saudara-saudara sanggup karena Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan juga kita lihat yang kedua, kesatuan yang luar biasa. Kesatuan itu macam apa ya kau selihin? Kau selihin ini sama yang tanya. Kesatuan apa kau selihin? Saya juga tidak ngerti. Kesatuan yang luar biasa. Karena kau selihin ini kalau dia sampaikan firman Tuhan, saya gini-gini aja. Nggak bisa apa ya? Nggak bisa apa itu maksudnya apa ya? Luar biasa begitu Tuhan bekerja. Bagaimana kau selihin? Kesatuan yang luar biasa tuh bagaimana kau selihin? Karena kau selihin ini dia selalu apa ya?
sebagai penasehat di gereja di tempat ini, sebagai penasehat bagi kami sidang Jumat IGF di New York sini ya, dia selalu memberi nasihat. Jadi saya ini juga bertanya kepada Koslin, kuasa kesatuan yang luar biasa itu bagaimana Koslin? Coba jelaskan supaya saya juga ingin mendengarkan dan sidang Jumat juga ingin mendengarkan, juga Bapak Gembala kita juga ingin mendengarkan. Mungkin maksudnya satu roh ya Pak Iki, satu roh bersama-sama satu hati. Itu ya, ya benar juga ya, kesatuan itu kita mempunyai satu visi, satu tujuan, satu pikiran, satu rencana di dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi. Umpama kita datang gereja, kita harus mempunyai visi, mempunyai rencana. Kenapa kita datang gereja? Enggak, bukan itu. Saya sendiri, maaf ya saudara-saudara, saya sendiri, pribadi saya sendiri. Saya tidak mau singgung pada saudara-saudara. Pribadi saya sendiri, apa maksudnya saya datang ke gereja? Apa maksudnya saya datang belajar firman Tuhan? Apa saya datang, maksudnya saya belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan? Apa maksudnya? Supaya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan juga karena saya ini mempunyai hutang yang tidak dapat dibayar dengan emas dan perak. Karena darah Yesus, dia telah mati di atas kayu salib buat saya. Ini buat saya pribadi ya, maaf saudara-saudara, bukan buat saudara, saya pribadi. Itu buat saya pribadi, karena saya tahu saya orang yang berhutang kepada Tuhan Yesus, pada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, yaitu darahnya yang telah membuat. Dan itu saya mau belajar. Saya ini masih dalam proses belajar, saudara-saudara. Dan saya ini proses dibentuk, sama dibentuk itu. Coba kita baca di dalam Rasul 4, kita baca, tadi sudah baca ya, dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sudah ya, saudara-saudara ya. Sudah baca belum saudara-saudara? Sudah ya. Terus kita lihat lagi di dalam kuasa yang luar biasa. Di dalam kisah Rasul 4 ayat 28 dan 29. Kuasa itu pertama keberanian yang luar biasa, kekuatan yang kesatuan yang luar biasa, kuasa yang luar biasa, terus kasih karunia yang luar biasa, kemurahan yang luar biasa. Apa itu sudah habis, saudara-saudara. Coba kita lihat baca dari kuasa yang luar biasa. Kita baca dalam Kisah Rasul 4, 28 sampai 29. Coba tolong baca pasal. Rasul 4:28 untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dari sini kita lihat ya, kuasa yang luar biasa yang tadi kita baca di dalam pasal, sudah baca dalam Kisah Rasul 28, kekuatan dan kemampuan. Tuhan di dalam doa itu kita mendapat kekuatan dan kemampuan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Terus yang kasih karunia yang luar biasa di dalam Kisah Rasul 4 ayat 33. Coba kau lihat, tolong baca supaya sedikit cepat kau lihat ya. Kasih karunia yang luar biasa. Kisah Rasul 4:33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Terima kasih. Dan terakhir, kemurahan yang luar biasa. Kemurahan yang luar biasa kita baca sama-sama dalam Kisah Rasul 4, 34 dan 37. Coba saya minta engkau ini, siapa engkau namanya? Pak Yamin. Pak Yamin. Kalau Pak Yamin tidak keberatan, sudilah Pak Yamin baca supaya saya juga bisa dengar sama-sama. Kena keberatan, Pak Yamin tolong berdiri, Pak Yamin. 34 sampai 36 ya. 34 sampai 37.
kemurahan yang luar biasa. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Terima kasih, Tuhan berkati ya nih. Kemurahan yang luar biasa. Saya tahu dan saya yakin jemaat di sini telah melakukan, yaitu kemurahan yang luar biasa yang tadi Ko Yamin telah baca dan kita terdengar. Saya yakin dan saya percaya bahwa sidang jemaat di sini telah melakukan semuanya ini. Tuhan berkati. Dan saya akan memberikan, maaf ya Pastor, mungkin 2 menit. Saya akan memberikan satu bukan penghargaan, tapi satu dorongan bagi ketiga orang ini, ya. Satu kepada Yanto. Coba Yanto tolong, Yanto ada ya? Coba tolong panggil dia. Oh, ada ya? Oh, Yanto coba tolong baca Roma 12 ayat 9 sampai 12. Ini yang saya artinya macam satu penghargaan kepada Yanto bahwa dia tuh orangnya tuh tidak disuruh, tapi dengan kuasa Roh Kudus dia matang berdoa. Ini di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 12. Coba Yanto tolong baca Yanto supaya kita semua dengar. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dialah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan juga khususnya buat guru kita Aleang. Yang ini aja saya bisa Aliong, saya bisa maksudnya itu sangat menghargai sekali kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada Aliang untuk memimpin sidang Jumat di sini di dalam sebagai guru ya. Kalau Aliang tidak keberatan, tolong baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 28. 1 Korintus 15 ayat 28. Saudara-saudara sabar sebentar ya, terlalu panjang, tapi sabar sebentar. Terima kasih atas waktunya semuanya yang sudah. 1 Korintus 15 ayat 28. 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Itu yang Tuhan, yang saya dapat sampaikan kepada Aliang. Karena jerih payah Aliang tidak sia-sia, Tuhan tahu. Yang terakhir buat Ibu Koni, di dalam Amsal 4, 22 ayat 28. Yang 3 orang ini. Amsal 4 ayat 20 sampai 28. Tolong baca, dan supaya saya juga dengar dan sidang Jumat juga dapat dengar. Amsal 4 berapa? 20 sampai 22. Sabar ya saudara-saudara, sebentar lagi sudah selesai. Saya minta maaf terlalu panjang dan terlalu banyak sekali ayat-ayat yang saudara baca. Buanglah murut serong daripadamu. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. 20.
Amsal 4 ya. 4 ayat 20. 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Udah? Ini di sini kita perhatikan, itu berarti bahwa saya harus benar-benar memperhatikan firman Tuhan, yaitu membacanya dengan perhatian yang tidak bercabang. Kedua, arahkanlah telingamu, artinya saya harus mempunyai sikap rendah hati dan bersedia untuk diajar. Saya harus membuang segala persangka dan perduga. Membuang segala persangka dan perduga. Saya dengan pikiran saya yang terbuka menerima apa dikatakan Tuhan kepada saya. Jangan semua itu menjauh. Jangan semua itu menjauh dari matamu. Mata saya harus tetap tertuju kepada firman Tuhan itu. Mata saya tidak boleh beralih kepada kata-kata yang berasal dari sumber lain yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya saja buku-buku atau tulisan-tulisan artikel yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Keempat, simpan di lubuk hatimu. Sekalipun firman itu tidak berada di depan mata saya lagi, saya harus tetap merenungkan di dalam hati. Hati saya adalah sumber dan pusat dari kehidupan saya, dan di sanalah saya harus menyimpan firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan segala-galanya. Biar Tuhan yang berkati. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hengki. Hatinya bergebu-gebu untuk membagi firman Tuhan. Kita percaya Tuhan menaruh ayat-ayat itu dalam hatinya. Terima kasih Pak Hengki.